kelas 2171D dengan NIM 2130701102. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 teori komunikasi massa. Yang pertama, teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, pengaruh media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Elemen dasar yang mendasarkan pendekatan teori ini. Yang pertama, kebutuhan dasar tertentu dalam interaksinya. Yang kedua, berbagai kombinasi antara intra dan ekstra individu. Yang ketiga, struktur masyarakat termasuk media. Yang keempat, berbagai pencampuran personal individu. Yang kelima, persepsi mengenai solusi bagai persoalan tersebut yang menghasilkan. Keenam, berbagai motif untuk mencari pemenuhan atau penyelesaian persoalan yang menghasilkan. Ketujuh, perbedaan pola konsumsi media. Yang kedua, teori kultupasi atau teori perkembangan adalah suatu pendekatan yang dibangun oleh Profesor Gengel Gainer. Ia memulai proyek penelitian mengenai indikator-indikator budaya pada pertengahan tahun 1960-an. Penelitian ini untuk mengkaji apakah dan bagaimana penonton televisi dapat mempengaruhi ide atau gagasan pemirsa mengenai dunia. Berdasarkan pendapat para peneliti, televisi adalah pendongeng utama di dalam masyarakat masa kini. Selain itu, televisi juga telah menjadi sumber utama sosialisasi bagi masyarakat. Televisi juga menampilkan sebuah mainstream atau pandangan yang seragam mengenai dunia saat ini. Selain itu, terdapat beberapa tema yang secara konsisten diangkat oleh layar televisi, yaitu kekerasan, peran gender secara stereotip, dan bagi berbagai macam program virtual. Semakin sering seorang menonton televisi, maka dia akan semakin percaya bahwa kenyataan yang ada dalam tayangan televisi sama dengan kenyataan yang ada dalam dunia nyata. Karenanya, pemirsa kelas berat akan merasa bahwa dunia tempat ia tinggal adalah tempat yang paling berbahaya. Yang ketiga, teori kajian budaya pertama kali dicetuskan oleh Herb Skeller tahun 1973, di mana teori yang satu ini menyatakan bahwa negara barat akan mendominasi media yang ada di seluruh dunia. Alasannya yaitu media massa berat memiliki efek yang kuat untuk mempengaruhi media di negara lain. Setiap negara berkembang cenderung lebih sulit untuk memproduksi media massa seperti negara berat karena keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu, teori ini juga beranggapan bahwa media bisa membantu mendominasikan dengan cara memperkenalkan nilai-nilai berat yang dilakukan, di mana mereka akan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan menyebabkan hilangnya keahlian budaya lokal. Nilai-nilai yang diperkenalkan tersebut adalah nilai kapitalisme. Seperti kita pahami bahwa nilai ini disengaja supaya menempatkan negara yang sedang berkembang di posisi paling bawah, yakni di bawah kepentingan kekuasaan yang lebih mendominasi. Yang keempat, teori ekologi media berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus sebagai besar masyarakat. Konsep dasar teori pertama kali ditemukan oleh Marshall M.C. Luhan pada tahun 1964. M.C. Luhan terkenal sebagai pencetus frasa media adalah pesan, yang merupakan frasa yakni berarti bahwa media yang dipilih untuk menyampaikan pesan adalah sama pentingnya atau jika tidak lebih penting dari pesan itu sendiri. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh mentornya, ekonomi perkembangan Canada Harold Iannis pada masa 1951. Dalam perspektif teori ini, pesan bukanlah hal yang mempengaruhi kesadaran kita, melainkan media. Medialah yang lebih banyak mempengaruhi alam bawah sadar kita. Media yang membentuk pesan, bukan sebaliknya. Ini berarti media elektronik telah mengubah masyarakat secara
radikal, masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuannya untuk menghadapi teknologi tersebut.